Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema curhatan para nabi terdahulu kepada Rasulullah. Kita ulang lagi ya. Nabi diangkat ke langit ketujuh. Di langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Lalu di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Masya Allah. Yang kelima ini cluenya adalah Nabi ini pandai berbicara. Terus juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Ayo, kira-kira siapa ya? Habib Usman, udah penasaran Habib. Afwan, penjelasannya Habib. Ustaz Hilman, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Nabi ini adalah nabi yang memiliki kecerdasan dan kepintaran yang luar biasa. Ketika aku telah melewati pintu, aku berjumpa dengan Harun. Nabinya adalah Nabi Harun, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah Harun. Jibril itu guidannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemani Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dengan dahsyat, dengan luar biasa, yang dimana dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Mi'raj ke langitnya Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu wa taala. Jibril bilang, ini adalah Nabi Harun, ucapkanlah salam padanya. Aku pun mengucapkan salam. Siapa yang mengucapkan salam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibalas oleh salamnya oleh Nabi Harun dan berkata, selamat datang saudaraku yang saleh, nabi yang saleh, saudaraku yang saleh, nabi yang saleh. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung ataupun tidak langsung bersaudara. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Harun dan semua para nabi. Karena Rasulullah adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim lalu garis Ismail sampai ke Rasulullah SAW, dan dari Nabi Ishak langsung ke bawahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan sehingga ketika bertemu dengan Harun memiliki wajah yang luar biasa dengan tegasnya, dan juga memiliki jenggot yang setengah hitam dengan setengah putih. Jadi jenggotnya Nabi Harun itu panjang sampai ke pusarnya, setengah hitam, setengah putih. Waduh. Ya kan? Setengah hitam, setengah putih. Ente mau ke jenggot kayak gitu gak? Enggak. Dan panjangnya sampai ke pusarnya. Dan di sini dijelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 53, wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyyan. Dan Allah Subhanahu wa taala kami telah anugerahkan kepadanya sebagian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmatnya Allah? Yakni adalah kecerdasan dan kepintaran, dan lidahnya atau bicaranya sangat fasih dan bicaranya luar biasa. Kita kalau melihat orang yang jago berbicara, orator, kalah semua orator sama Nabi Harun alaihissalam. Karena apa? Nabi Harun adalah oratornya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Harun adalah oratornya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa bisa jadi oratornya atau juru bicaranya? Karena Nabi Musa alaihissalam ketika waktu zaman Fir'aun diangkat menjadi anaknya Fir'aun, ketika itu disuruh milih antara bara api atau roti. Akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam ingin ngambil roti, tapi ditepak tangannya sama malaikat, akhirnya dia ambil bara api. Dimakanlah bara api tersebut, akhirnya mengalami luka di bibirnya dan lidahnya. Sehingga Nabi Musa berbicaranya itu kurang kurang maksimal atau kurang sempurna. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah agar didampingi. Terjadilah sebuah pendampingan itu, terpilihlah Nabi Harun menjadi nabi yang ke-15. Dengan kecerdasannya dan kepintarannya Nabi Harun alaihissalam, Allah berikan rahmat untuk mendampingi Nabi Musa alaihissalam, dan pernah menjadi pemimpin ketika Nabi Musa sedang berkhilwat atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Menjadi pemimpin 40 hari. Terima kasih ya Habib ya penjelasannya. Aku jadi penasaran. Masih panjang lagi nih. Masih panjang. Nanti dulu. Di sana aku penasaran karena gini. Nanti ada Samiri lagi nih habis 40 hari. Nanti aja ya. Aku penasarannya gini, ketika bertemu dengan Nabi Harun dengan keadaan kita umat Nabi Muhammad yang sekarang, bagaimana nih Ustaz Syam dengan orang yang pandai berbicara, dia tuh pengen narik simpati dari orang lain, pengen narik perhatian dari orang lain gitu. Padahal yang diomongin itu bohong gitu. Ya dia mendapatkannya. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi ada orang ya pandai berbicara untuk menarik simpati orang lain, ya insya Allah ya atas fitrahnya memang dia mendapatkan dari orang lain.
Tapi yang disayangkan adalah karena tidak karena Allah, maka pahalanya juga tidak ada, apalagi sampai dengan kebohongan. Nabi SAW itu sangat membenci orang yang berusaha membuat orang lain tertawa dengan bercandanya, dan bercandanya dibumbui dengan kebohongan. Subhanallah. Berbeda dengan hari ini. Hari ini kita memang bawa kisah-kisah. Kisah-kisah ada banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Bukan berarti ulama kita bohong, tidak. Ulama kita membeberkan kisah sesuai dengan riwayat yang ada. Namun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Beda lagi, ada orang memang ingin membuat dirinya orang berkesan terhadap bicaranya, sehingga dia membumbuinya dengan kebohongan. Saya waktu kecil, saya dulu begini. Subhanallah, padahal dibumbui dengan kebohongan. Maka ini sangat dibenci oleh baginda Nabi SAW. Bercanda dengan bumbu kebohongan. Tetap bagaimanapun kebohongan adalah dosa. Subhanallah. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Harun, Musa. Berarti ke-14 ya? Tidak tergantung lagunya aja. Oh gitu ya? Musa, Harun. Aku jadi bingung. Ya tadi yang langit ke-6 katanya ketemu lagi. Tadi Mas Sony ngapalin itu. Itu, aku tadi ngapalin. Aku 14, 15, aku jadi bingung jadinya. Kalau gitu kita lanjut ya jamaah ya. Naik lagi ke langit ke-6, katanya di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi yang bahkan lagi menangis ya, sampai menyesal gitu katanya. Siapa Ustaz yang nangis dan menyesal? Baik. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Habib Isman, Ustaz Hilman, Mas Sony serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Nabi SAW diiringi dengan sambutan salam daripada Nabi. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Assalamualaikum marhaban ibni saleh, nabiyun saleh." Selamat datang anak soleh, nabi yang soleh. Nabi yang lain mengatakan, "Marhaban, selamat datang saudaraku yang soleh, nabi yang soleh." Nabi-nabi yang lain. Tapi ada yang mengherankan dengan kedatangan Nabi SAW ketika naik ke langit ke-6. Ini orang kok menyambut saya dengan salam, marhaban, tapi wajahnya nggak senang gitu. Wajahnya kok kayak sedih gitu, subhanallah. Lalu ternyata dalam riwayat disebutkan, ini lagi-lagi kisah daripada para ulama kita, lagi-lagi dijelaskan bahwa ternyata Nabi yang satu ini, Nabi yang unik ini, Nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, Nabi yang luar biasa termasuk daripada ulul azmi dengan ujiannya, subhanallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam yang tadi diceritakan sebelumnya saudaranya ataupun sepupunya Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu kelihatan raut wajahnya sedih. Raut wajahnya sedih. Maka dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi Musa sedih? Ternyata bukan karena iri dengki, subhanallah. Naudzubillahi min dzalik. Tidak ada nabi Allah dikasih rasa seperti itu. Bukan dengki, bukan hasud. Tapi Nabi Musa alaihissalam, setiap nabi Allah, semua nabi Allah, bukan hanya Nabi Musa, semua nabi Allah diberikan rasa cinta kasih yang lebih dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Jadi kalau dia adalah seorang nabi, itu kasihnya, cintanya kepada umatnya itu jauh lebih besar dibandingkan seorang ayah sayang kepada anaknya, ya, seorang suami sayang kepada istrinya. Maka Nabi Musa karena saking kasih dan cintanya terhadap umatnya, dia sedih melihat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa ada orang, ada nabi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang mana umatnya lebih banyak daripada umatku, lebih soleh daripada umatku. Maka ini yang membuat Nabi Musa alaihissalam sedih. Bukan iri, tapi merasa bahwasanya, apa saya gagal ya mendidik umat saya? Apa saya gagal ya menuntun daripada umat saya? Maka Nabi Musa alaihissalam merasa sedih di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena kan bayangkan nih, kita masuk surga itu, kita masuk surga seukurannya Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa kurang lebih 30 meter. Ini ke atas saja nggak berapa 30 meter gitu ya. Itu salah satunya adalah karena fisiknya umat Nabi Muhammad SAW itu paling kecil di antara umat yang lain. Fisiknya kalah, umurnya juga kalah, tapi amalannya nggak ada yang ngalahin. Oh, Masya Allah. Doanya nggak ada yang ngalahin. Itu yang membuat Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kenapa hebat banget umat Nabi Muhammad ini, subhanallah. Maka kalau kita udah kalah fisik sama umat terdahulu, udah kalah umur sama umat terdahulu, kalah ganteng, kalah cakep, maka kalahkan mereka dengan amalan kita. Kalahkan mereka umat terdahulu dengan doa-doa kita. Ini udahlah dia yang paling pendek umurnya, udahlah yang paling pendek tubuhnya. Mohon maaf, ini karena memang umat Nabi Muhammad SAW memang tidak setinggi umat terdahulu. Ya subhanallah. Tapi dia juga yang paling pendek doanya, paling pendek amalannya, kalah sama umat terdahulu. Mestinya karena kita kalah di fisik, kita kalahkan mereka dengan amalan. Kalahkan mereka umat Nabi Musa alaihissalam dengan doa-doa kita. Insya Allah ini ditutupi dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama Sony. Aku penasaran lagi nih, gini. Bib, aku pengen banget dapat pekerjaan, Bib, gitu. Aku pernah dengar katanya kalau mau dapat pekerjaan ada nih doa dari Nabi Musa yang bisa diamalin, katanya. Itu bener, Bib? Masya Allah. Jadi
Nabi Musa ini adalah nabi yang pintar. Saya menganggap Nabi Musa nabi yang pintar karena apa? Ketika melihat wajahnya Rasulullah terkesima. Karena Allah menciptakan Rasulullah dari nurnya Allah Subhanahu wa taala sampai dalam kitab Al-Lulu wal Marjan 3 kali bolak-balik. 3 kali bolak-balik Rasulullah dalam kitab itu. Yang pertama 50 waktu, yang kedua setengahnya 25, yang ketiga 15 dan baru 5 waktu. Dalam kitab Al-Lulu wal Marjan dan jelaskan yang lainnya ada yang 9 kali bolak-balik dan lain sebagainya. Intinya adalah Nabi Musa mempunyai doa yang luar biasa. Fasaqallahuma thumma tawalla ila zilli faqala rabbi. Nih doanya. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Jadi di dalam ini penjelaskan bahwasanya Musa memberi minuman ternak gitu, menolong keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku Rabbi, sungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi kebaikannya berupa apa? Berupa hal-hal yang mendatangkan sebuah keberkahan, bisa rizki, bisa pekerjaan, bisa sehat, ketemu teman tiba-tiba dikasih objekan dan lain sebagainya. Kita berharap kepada Allah. Kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirun. Ya Rabb, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan kepada kita dan Allah kasih rizki kepada kita dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalinnya kapan aja? Setiap habis sholat. Sekali aja cukup. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Aku udah banyak bertanya nih, sekarang aku kasih kesempatan lagi nih. Aku bacain pertanyaan lagi dari jamaah ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, benarkah di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang dimana Nabi ini diperintahkan untuk mengurus ruh dari anak-anak yang masih kecil, terutama anak yang wafat ketika dalam kandungan? Karena maaf, saya kehilangan anak saya saat masih dalam kandungan, dan bagaimana cara menguatkan hati saya akan cobaan kehilangan ini? Mohon jawabannya. Wah, ini harus dijawab melalui tausiah oleh Ustadz Hilman. Masya Allah, Silakan, tabarakallah. Izin Habib Usman, Ustaz Syam dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang perjalanan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari Isra Mi'rajnya ya, sebelum terjadi peristiwa itu, Nabi mengalami satu kondisi yang menyedihkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. Yang pertama, Nabi kehilangan istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan yang kedua Nabi kehilangan pamannya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Maka tahun itulah disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka bagaimana cara Allah menghibur hati Nabi? Bagaimana cara Allah menguatkan hati Nabi? Maka Allah hadirkan satu peristiwa yang agung, yakni Isra dan Mi'raj. Nah, sampai ke langit ke-7, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ujian hidupnya Masya Allah, ujiannya begitu banyak. Bahkan sampai hari ini, kalau kita sholat itu kan dalam salawatnya ada mengucapkan salawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena menggambarkan bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mau tanya sekarang begini, yang namanya sedih itu kan wajar ya. Yang namanya merasa sakit ketika kehilangan itu wajar. Itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah berlarut-larut dalam kesedihan. Maka tadi yang bertanya, tentu tidak mudah ketika kita melapangkan hati di saat kehilangan. Tapi percayalah, Allah itu lebih mencintai kita daripada apapun. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Kehendak siapa yang paling baik? Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Maka ketika kita merasakan kehilangan, jangan pernah takut dan terus bersedih dengan kehilangan itu. Karena hakikatnya tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Ini yang selalu kita kuatkan. Maka bagi tadi seseorang yang, mohon maaf ya, anaknya wafat dalam kandungan, percayalah, itulah tabungan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, jika ada seorang anak yang wafat, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia bertanya, "Ya Allah,
bolehkah aku menunda sedikit untuk masuk surga? Kenapa? Aku ingin mencari ayahku. Aku ingin mencari ibuku. Aku ingin masuk ke dalam surga itu. Setelah aku mengangkat ayahku, ibuku, maka masuklah engkau ke dalam surga bersama orang tuamu. Masya Allah. Maka percayalah, dalam setiap kesedihan yang kita dapatkan ada kebahagiaan yang sedang Allah janjikan. Nabi SAW pernah ngalamin sedih, tapi kemudian Allah kuatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan kemudian Allah berikan oleh-oleh salat. Maka ini poinnya, untuk melapangkan hati kita, menguatkan tubuh kita, meyakinkan diri kita, pastikan salat menjadi jawaban terbaik dari setiap kesedihan yang kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hilman untuk penjelasannya. Aku takut besok-besok sibuk kita nggak ketemu lagi. Boleh minta quotes buat sampai bulan depan nggak? Iya, iya. Nabung. Ada. Nabung dari Nabung sekarang. ya. Ini kuatnya ya. Jangan pernah merasa memiliki. Ya. Karena awal dari merasa kehilangan karena merasa memiliki. Waduh. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Masya Allah. Gitu. Terima kasih Ustaz Hilman. Siap.